Oh, udah ke depan aja Bu. Sini Bu. Depan sini Bu. Sini Bu, sini Bu. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pantau Pasar Pasir Gintung, Mendak Zulhas minta Pemda subsidi ongkos distribusi cabai. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah memberikan subsidi ongkos untuk distribusi cabai di pasaran. Hal itu dikemukakan Zulhas saat melakukan sidak langsung di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung pada Sabtu 7 Januari 2023. Sebab kondisinya saat ini harga cabai di pasaran masih tergolong tinggi hingga menembus angka Rp60.000 lebih per kilogram tergantung jenis cabainya. Menurut Zulhas, solusinya dari pemerintah daerah agar bisa memberikan subsidi ongkos. Semisal, cabai didatangkan dari Pulau Jawa, agar ongkos dari Pulau Jawa ke Lampung bisa disubsidi oleh pemerintah daerah. Kalaupun harga cabai masih juga tinggi di pasaran, maka harga cabainya juga harus disubsidi. Terlebih ada anggaran sebesar 2% dari biaya tidak terduga pemerintah yang bisa digunakan untuk mensubsidi ongkos pangan atau mensubsidi pangan itu sendiri. Menurut Zulhas, masih tingginya harga cabai saat ini turut dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang sudah musim penghujan yang menyebabkan beberapa petani mengalami gagal panen. Namun harga cabai di pasaran saat ini dinilai Zulhas masih relatif lebih stabil dibandingkan saat Nataru. Terkait antisipasi krisis pangan, apa yang dilakukannya dengan sering turun langsung mengecek harga pangan di pasaran tak lain sebagai salah satu upayanya. Sehingga tidak terjadi krisis pangan atau kondisi perekonomian yang mengkhawatirkan di 2023 ini, apalagi jika sampai menjadi masalah sosial. Dari hasil sidak yang dilakukannya di Pasar Pasir Gintung, temuannya dinilai Zulhas hanya pada harga cabai yang tinggi. Namun secara keseluruhan untuk harga bahan pokok lainnya relatif stabil dengan stok aman. Untuk beras bulog harganya per karung ukuran 5 kg Rp47.000 sehingga per kilonya Rp9.400. Untuk kualitas medium dan barangnya pun ada banyak. Demikian juga minyak goreng harga stabil Rp15.000 per liter dengan stok atau ketersediaan yang aman. Telur pun stabil di harga Rp27.000 sampai Rp29.000 per kilogram. Mendak beri kemudahan tarif 0% untuk UMKM rambah pasar Arab. Kementerian Perdagangan berupaya memperluas pasar ekspor untuk produk UMKM pada tahun 2023 ini. Salah satu negara yang dituju untuk perluasan pasar ekspor produk UMKM pada tahun 2023 ini adalah Uni Emirat Arab atau Arab Saudi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, upaya perluasan ekspor produk UMKM ke UAE itu tinggal selangkah lagi persiapannya. Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan saat kunjungan kerjanya di Bandar Lampung pada Sabtu 7 Januari 2023. Zulhas mengaku tahapan rencana kerjasama sudah dimatangkan untuk tujuan tersebut. Kerjasama itu, kata Zulhas, dituangkan dalam perjanjian persetujuan kemitraan ekonomi Indonesia Uni Emirat Arab atau yang legalnya tertulis dalam bentuk Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Diketahui perjanjian tersebut telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan UEA pada 1 Juli 2022 setelah perdana diluncurkan pada 2 September 2021 lalu. Namun perjanjian tersebut hingga kini mandek akibat IUAE CEPA yang belum selesainya proses ratifikasi oleh DPR RI. Disebutkan Zulkifli langkah ratifikasi perjanjian sudah tidak akan memerlukan waktu lama lagi. Lebih lanjut, ia menekankan jika IUAE CEPA telah ditekan akan menjadi jalan tol bagi Indonesia untuk menembus pasar Timur Tengah, Asia Tengah, bahkan Asia Selatan. Zulkifli pun meminta pelaku UMKM di Lampung untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Pasalnya, beberapa tawaran menarik disediakan pemerintah melalui perjanjian dua negara itu. Ia menjelaskan salah satunya kemudahan pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas tersebut ialah tarif 0%. Selain itu, kondisi UAE yang jadi negara tujuan ibadah semua umat muslim dunia diklaim sebagai potensi pasar yang baik untuk perluasan ekspor produk UMKM. Dispar Pesawaran mulai terapkan retribusi wisata sebesar Rp7.000 di dermaga Ketapang. Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai menerapkan retribusi wisata pada hari ini, Sabtu 7 Januari 2023. PLT Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran Anggun Saputra mengatakan, penerapannya akan dimulai di dermaga Ketapang. Ia mengatakan retribusi yang dikenakan adalah senilai Rp7.000. Ia menjelaskan pihaknya juga telah mencetak tiket Rp7.000 mulai dari hari ini. Tiket yang tercetak itulah yang akan dikenakan pada jalur masuk dan penyeberangan. Anggun menerangkan terdapat perubahan skema dalam akses keluar masuk di dermaga Ketapang. Menurutnya untuk jalur penyeberangan pulau akan berada di dermaga 1, 2, dan 3. Kemudian pada dermaga 4 akan menjadi akses kepulangan dan juga penyeberangan. Anggun mengatakan alasan dermaga 4 menjadi akses kepulangan dikarenakan adanya perubahan dari retribusi ini. Sebab selanjutnya dermaga 4 akan menjadi jalur VVIP. Ia juga menjelaskan ditambah lagi akses ke dermaga 4 seringkali mengalami kemacetan sehingga dengan ditata akan membuat jalur masuk keluar dermaga Ketapang lebih teratur. Anggun berharap penerapan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemerintah kabupaten melalui Dispar meyakinkan bahwa hal ini merupakan kebijakan yang terbaik. Kerjasama dengan Kuwait, DDII bangun Lampung Keluarga Yatim pertama Indonesia di Lampung Timur. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII melakukan pembangunan perkampungan keluarga yatim serta akademi imam masjid dan khotib di Lampung Timur. Pembangunan ini merupakan bentuk kerjasama Jami'iyah Syekh Abdullah An-Nuri Kuwait dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Adapun pembangunan dilakukan di Masjid Jami Al-Muzani, Desa Kedaton 1, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur pada Sabtu 7 Januari 2023. Hal tersebut diungkapkan pengurus DDII Pusat yang diwakili Ketua Bidang Luar Negeri Abdullah Wahid Alwi saat diwawancarai pasca peletakan batu pertama pada Sabtu ini. Menurutnya, pembangunan perkampungan ini merupakan yang kali pertama di Indonesia. Ia memaparkan ada sekitar 5 hektar tanah wakaf yang akan didirikan 100 unit rumah untuk keluarga yatim di atas lahan sekitar 4 hingga 5 hektar di Lampung Timur. Selain itu, pihaknya juga akan membangun institut atau akademi imam masjid dan khotib. Abdullah juga mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan pembangunan ini secara bertahap. Sementara Direktur Jami'iyah Syekh Abdullah An-Nuri dari Kuwait, Walid Musari Al-Saif menyampaikan, kedatangannya dalam rangka membangun sarana untuk para keluarga yatim. Selain itu, akan dilakukan pula pembangunan pelatihan untuk para calon imam dan khotib. Ia berharap agar pembangunan ini dapat menjadi contoh bagi tempat-tempat yang lain.
Sedangkan Kepala Desa Kedaton 1 Faisal Bari mengaku bersyukur dengan pembangunan yang ada di desanya. Ia pun berharap nantinya akan ada banyak kebaikan khususnya terhadap masyarakat sekitar. Tahun 2023 di Stan Bandar Lampung akan lakukan vaksinasi ketiga PMK. Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan vaksin booster atau vaksin ketiga penyakit mulut dan kuku pada sapi di tahun 2023. Kasih Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kesmafet Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bandar Lampung M. Rifki mengatakan, pemberian vaksin booster akan diberikan untuk sekitar 723 ekor sapi yang sebelumnya telah divaksin PMK dosis 1 dan kedua di tahun 2022. Menurutnya pada Jumat 6 Januari 2023 untuk 2023 pihaknya akan memberikan vaksin booster pada 723 sapi yang sebelumnya telah mendapatkan vaksin pertama dan kedua. Pengulangan pemberian vaksin sudah seharusnya dilakukan setelah 6 bulan sejak pemberian vaksin kedua pada pertengahan 2022 lalu. Pentingnya pemberian vaksin PMK adalah sebagai langkah untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan. Selain itu, untuk lalu lintas ternak disyaratkan minimal sudah vaksin kedua PMK. Saat akan dilakukan distribusi ternak pada hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka vaksin kedua PMK pada ternak ini harus sudah terpenuhi. Di luar 723 ekor sapi tersebut, pihaknya bakal melakukan vaksin pertama untuk ternak yang baru lahir dan telah berusia 3 bulan. Juga melakukan vaksin PMK pada ternak dari daerah lain yang masuk kota Bandar Lampung. Edaran dari pemerintah pusat sendiri diakuinya prioritas vaksin PMK diberikan untuk sapi ataupun kerbau, sementara kambing belum menjadi prioritas. Mengenai sebaran populasi sapi di Bandar Lampung, kebanyakan ada di Kecamatan Kemiling, hampir 30% dari total sapi yang divaksin PMK. Selain itu, sebaran ternak sapi ada di Raja Basa, Sukabumi, Sukarame, serta Teluk Betung Utara. Dalam kesempatan tersebut, Rifki juga mengimbau peternak sapi yang belum terdata atau ternaknya belum divaksin agar bisa melakukan vaksin PMK segera. Surat keterangan sehat hewan juga tidak akan dikeluarkan oleh pihaknya saat hendak jual beli ternak jika belum divaksin PMK minimal sampai vaksin kedua. Disebut Rifki, sepanjang 2022 sempat ada temuan 4 ekor sapi yang terkena PMK di Sukarame, Bandar Lampung. Namun sudah diobati dan sembuh total. Untuk kambing ada juga temuan di daerah Gunung Terang. Bazar Matahari di Mall Kartini diperpanjang hingga 31 Maret 2023. Bazar Matahari Department Store di Mall Kartini kembali diperpanjang hingga 31 Maret 2023. Asisten Supervisor Kasir Matahari Department Store Hadi Ismanto mengatakan, di bazar ini ada promo yang berlaku hingga 31 Januari 2023. Menurut Hadi, pada Sabtu 7 Januari 2023, promo ini diberikan untuk fashion wanita, pria, dan anak-anak. Untuk fashion wanita diantaranya ada diskon 70% blus, gamis, rok, serta celana exit dan expand. Ada juga harga spesial gamis Purisia, yakni Rp149.000 jika beli 1 piece dan Rp249.000 jika beli 2 piece. Tunik Purisia, harga spesial Rp249.900 jika beli 1 piece dan harga Rp399.900 untuk beli 2 piece. Untuk fashion pria ada harga spesial senilai Rp99.000 jika beli 1 piece kemeja Hacienda, namun jika beli 2 piece kemeja Hacienda maka hanya perlu membayar Rp179.000 saja. Kemeja printing Man and Clo harga spesial Rp100.000, lalu kemeja GF Original harga spesial Rp149.900 dan GF Original Chinos harga spesial Rp229.900.
Kemeja dan batik printing Ricardo harga spesial Rp100.000, namun harga spesial ini hanya berlangsung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Koleksi celana chinos pria Emba ada potongan harga, yakni dari Rp549.000 menjadi Rp249.000, dari Rp599.000 menjadi Rp279.000, dan dari Rp499.000 menjadi Rp229.000. Koleksi denim Emba juga diberikan potongan harga dari Rp489.000 menjadi Rp230.000 dan dari Rp549.000 menjadi Rp290.000. MOC ada potongan harga yakni kaos lengan panjang potongan harga dari Rp180.000 menjadi Rp130.000. Kemeja kotak-kotak dari Rp200.000 menjadi Rp130.000. Lalu selanjutnya untuk fashion anak-anak ada twist yang diberikan diskon 60% dan harga spesial mulai dari Rp99.900 sampai Rp139.900. That's Donald juga ada diskon, yakni harga spesial Rp79.000 hingga Rp139.000 dan Pito Dito diskon 70%. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.